Halo, shalom adik-adik. Apa kabar? Ketemu lagi sama Karya. Jangan bosan ya. Selama PPKM ini, kita akan terus ketemu. Yuk, sebelum kita mulai sharingnya, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh sama-sama kembali beribadah. Tuhan, pimpin hati kami, pimpin hidup kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mau mendengarkan kebenaran firman dan melakukannya dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang terus sertai kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, Karya mau sharing tentang mukjizat karena iman. Nah, pasti udah banyak yang tahu, pasti sudah sering dengar, iyalah Kak, mukjizat pasti terjadi karena iman. Betul sekali, ini reminder aja buat adik-adik, ngingetin lagi sama adik-adik apa sih yang pernah terjadi dan bisa nggak sih adik-adik menerapkan hal yang sama? Punyakah kita iman yang bisa membuat mukjizat terjadi sama seperti ketika zamannya Tuhan Yesus? Nah, Karya mau cerita satu orang perempuan, Karya yakin adik-adik sudah sangat tahu ceritanya. Buat yang sering dengar firman Tuhan di sekolah minggu, pasti tahu ceritanya. Kalau yang selalu perhatikan kakak-kakaknya ketika sharing, pasti tahu ceritanya. Nah, ceritanya diambil dari Markus 5 ayatnya yang ke-25 sampai 29. Ayo ambil Alkitabnya cepet-cepet, kita buka sama-sama. Karya hitung ya. 1, 2, 3. Yeay, pinter. Yuk, buka Markus 5 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 29. Oke, Karya bacain, adik-adik juga baca ya di rumah. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, kalau adik-adik pernah dengar ceritanya, jadi Yesus itu lagi jalan nih masuk ke sebuah kota, lalu orang-orang ramai sekali bergerombol mengikuti Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu terkenal banget, sudah terdengar di mana-mana ceritanya Yesus melakukan banyak sekali mukjizat, mengusir roh jahat, yang mati dibangkitkan, bercerita tentang perumpamaan dan semua orang merasakan wow, ini beda ya sama yang lain, yang pengajaran-pengajaran lain kayaknya nggak sehebat ini. Dan akhirnya banyak yang ikut. Dan salah satu dari orang yang mendengarkan ceritanya itu dan merasa bahwa oh iya ya, saya juga pengen merasakan itu. Saya mengimani kalau saya melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang, saya pasti bisa menerima mukjizat juga. Nah, wanita yang pendarahan itu mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang mukjizatnya udah banyak banget, sudah terkenal di mana-mana. Kalau kayak selebgram ini udah terkenal banget gitu ya. Kalau kayak artis udah terkenal, lebih dari Raffi Ahmad kayaknya. Lebih dari Rafathar. Lebih terkenal gitu kan, udah keren banget. Nah, si wanita pendarahan ini apa yang terjadi dalam hidupnya? 12 tahun, adik-adik bayangin nggak sih? Ada yang di sini 12 tahun? Pasti ada ya. Yang kurang dari 12 tahun, kamu kebayang nggak sih dari kamu baby sampai nanti berapa tahun lagi dia masih mengalami pendarahan? Misalnya kamu 9 tahun, berarti masih ada 3 tahun lagi dia harus pendarahan. Jadi 12 tahun dia mengalami pendarahan. Tiap hari darah bercucuran dan dia pergi ke banyak tabib sampai uangnya habis. Pengobatan ini kayak orang yang sakit berkepanjangan terus gak masuk insurance ya, zaman dulu belum ada asuransi, BPJS belum ada, jadi dia harus bayar sendiri gitu ya. Sampai akhirnya uang yang dia punya habis. Mungkin kalau kita bayangin udah jual rumahnya, jual hartanya, jual tanahnya, semua udah habis. Udah gak ada lagi uang yang tersisa dan penyakitnya belum sembuh. Dan ketika pada kondisi seperti ini dia pasti putus asa banget, sedih banget gitu ya. Gimana lagi nih caranya? Saya masih pengen hidup tapi saya sudah gak ada uang lagi untuk mengobati diri saya. Dan
satu hal yang luar biasa, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup setiap orang. Dia mendengarkan kisah tentang Tuhan Yesus, cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus begitu ajaib. Adik-adik ingat dong firman Tuhan yang berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Nah, firman itu kan Tuhan Yesus ya. Nah, si perempuan ini juga mendengarkan, wah, Tuhan Yesus hebat ya. Wah, Tuhan Yesus ajaib ya. Saya mengimani itu. Saya percaya Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus hebat. Karena dia mendengarkan tentang firman Tuhan, dia mendengarkan tentang cerita Tuhan Yesus, dan dia beriman bahwa memang cerita itu nggak dibuat-buat, memang cerita itu benar adanya, memang Tuhan Yesus dahsyat, dan dia percaya itu. Akhirnya dia datang. Ketika dia datang, bukannya gampang langsung, Tuhan Yesus, saya minta disembuhkan. Enggak, karena banyak sekali orang sampai berkerumunan. Kamu kebayang nggak sih orang yang lagi sakit, lemes, darahnya keluar banyak gitu kan, dan dia lagi sakit dan sudah 12 tahun itu pasti lemah banget gitu ya. Di antara kerumunan gitu ya, bagaimana dia bisa berdesak-desakan. Belum lagi kalau yang datang itu gede-gede badannya gitu ya, kayak Karya gede gitu, Karya senggol mungkin dia udah jatuh lagi. Gak sempat gitu ya ngobrol sama Tuhan Yesus. Tapi karena dia beriman, dia percaya, dia mau, dia berusaha gitu kan. Akhirnya dia masuk ke dalam kerumunan, dan ketika disampai di tengah kerumunan itu masih sesak banget. Ya udahlah, pegang jumbainya dikit aja. Pun saya yakin, saya percaya, saya pasti disembuhkan. Dan adik-adik ketika baca, kita baca sekali lagi ya. Yang di ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa enggak sih? Setelah sekian banyak usaha yang dia lakukan, sekian panjang usaha yang dia kerjakan sendiri, dia pikir-pikir versi dia sendiri dengan cara-caranya sendiri, tapi begitu ketemu sama Tuhan Yesus yang kalau pegang jumbai baju itu berapa detik sih? Cuma kepegang gitu aja, berapa detik sih? Sembuh. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika kita imani kehebatannya Tuhan Yesus, ketika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup, kita nggak butuh waktu lama. Kita nggak butuh banyak usaha, Tuhan pasti pulihkan. Tuhan pasti lakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah beriman. Sama kayak wanita pendarahan ini, dia punya iman yang luar biasa karena dia dengar firman Tuhan. Dia dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, seberapa banyak di antara adik-adik yang sudah dengar cerita Tuhan Yesus, tapi belum siap untuk percaya. Belum mau benar-benar percaya. Belum mau benar-benar mengimani. Tidak akan ada mukjizat yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh, ada mukjizat yang luar biasa yang sedang menunggu. Meskipun di tengah sesaknya kondisi, sama kayak sekarang ini pandemi gitu, sesak banget, gak nyaman, gak enak, berat rasanya. Tapi kalau kita beriman, kalau kita yakin, mukjizat pasti terjadi. Adik-adik masih percaya sama Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat kan? Adik-adik sering mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus sanggup melakukan segala hal. Yakini, imani, pasti akan ada hal luar biasa yang terjadi di dalam hidup adik-adik. Kayak Karya yakin dan percaya adik-adik di sini luar biasa. Adik-adik punya iman yang dahsyat yang bisa mengubah keadaan apapun di tengah kondisi apapun. Adik-adik bisa menjadi contoh buat orang tua adik-adik juga gitu ya. Ketika orang tua adik-adik sudah mulai lesu, lemah, putus asa, tapi adik-adik bisa menceritakan bagaimana dahsyatnya Tuhan dan memberikan semangat kepada papa mamahnya. Kepada teman-temannya yang sudah mulai, udahlah saya capek banget ngadepin kondisi pandemi, apalagi yang sudah pernah sakit gitu ya. Berikan mereka kekuatan, kasih lihat iman kita yang luar biasa bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan mukjizat. Bahkan dalam sepersekian detik dengan pegang jumbainya saja sembuh. Apalagi kita yang lebih luar biasa, pasti bisa. Karya mau mengajak adik-adik, yuk sama-sama kita aktivasi lagi iman kita bangkitkan lagi iman kita yang mungkin sempat surut gitu kan karena kondisi-kondisi yang tidak nyaman, tapi kita mau semangat lagi, kita diingatkan lagi sama firman Tuhan. Sekian banyak usaha, ketemu Tuhan Yesus, beres. Sekian banyak hal yang sudah dilakukan, sia-sia, habis semuanya, tapi begitu cari Tuhan Yesus, beres. Apa yang menjadi syaratnya?
Iman dari dengar tentang Tuhan Yesus. Iman muncul dari pendengaran akan firman. Yuk, dengarkan firman-Nya, hayati, imani, yakini, percaya, pasti akan ada mukjizat yang terjadi di dalam hidup kita. Sekian sampai di sini dari Karya. Karya cuma remind saja, adik-adik yang di rumah yang luar biasa pasti tahu cerita ini, pasti kembali ingat cerita ini, pasti kembali mau belajar untuk yes, saya mau beriman sama Tuhan karena saya percaya Tuhan masih sanggup melakukan mukjizat luar biasa. Yuk kita berdoa, lipat tangannya. Bapa yang baik, terima kasih untuk ingatkan kami kembali bahwa ada mukjizat yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kami yang beriman kepada Tuhan. Kami tidak mau melakukan usaha-usaha kami sendiri, kami mau belajar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan karena iman kami muncul dari akan pendengaran akan firman, maka kami akan rajin belajar, kami rajin dengar firman, kami rajin baca firman, sehingga iman kami boleh makin hari makin bertumbuh, makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan, dan kami percaya hidup kami, hidup yang penuh dengan mukjizat, hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pegang, Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini selesai sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!